Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas D mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan Lutfiah Faizah Patin, NPM 203403123, Raina Almaida, NPM 203403126, Robi Muhammad Subhan, NPM 203403158, Sri Putri Salafiah, NPM 203403033, Wirda Khairunisa, NPM 203403135. Kami di sini akan membahas materi tentang demokrasi. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi dilihat dari segi kebahasaan atau etimologis berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos yang diartikan sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani. Selain itu, ada pula beberapa cendekiawan dunia yang mengemukakan pengertian demokrasi. Salah satunya adalah Abraham Lincoln. Beliau menyatakan bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa cendekiawan dunia, dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi merupakan sistem yang mengakui di mana kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi. Torres berpendapat bahwa demokrasi ditinjau dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Ada 3 konsep demokrasi berdasarkan filosofis sebuah negara. Yang pertama, demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal didasari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk individu yang bebas. 2. Demokrasi komunis. Prinsip demokrasi ini adalah prinsip yang berdasarkan dari nilai-nilai komunal, dan siogianya pada sistem demokrasi ini segala suatu aspek kehidupan berada dalam monopoli negara. 3. Demokrasi Pancasila. Filosofi dan core values konsep demokrasi yang dikembangkan secara konseptual berdasarkan filosofi bangsa Indonesia, identitas nasional Indonesia, perspektif sejarah bangsa Indonesia, dan elemen-elemen budaya bangsa. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih pemimpin. Pemerintah yang telah terbentuk bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tetap diawasi oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPRD. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi warga negara sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Partisipasi aktif warga negara akan membantu dalam mewujudkan tujuan demokrasi. Yang ketiga, adanya hak dipilih dan memilih. Demokrasi menjamin hak pilih dan dipilih warga negara. Hak pilih dapat digunakan warga negara untuk terlibat secara langsung dalam pemilihan umum. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Negara demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyalurkan pendapat secara aman. Warga negara harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Setiap warga negara membutuhkan informasi yang akurat. Informasi yang diterima harus dapat diakses dengan mudah dan memiliki keakuratan yang baik. Yang keenam, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan berserikat harus dijamin dalam negara demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak berserikat dan menyampaikan aspirasi dan ide-ide untuk pembangunan melalui perserikatan.
Landasan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang aspek kehidupannya berdasarkan sistem hukum. Setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta asas persamaan ini harus tercermin dalam menjalankan kehidupan bernegara. Negara berlandaskan nilai-nilai konstitusional dan tidak bersifat absolutisme. Dengan sistem konstitusional, diharapkan pemerintah menjalankan roda pemerintahannya dibatasi oleh ketentuan yang berlaku dalam konstitusi. Demokrasi muncul dengan adanya proses panjang, sehingga terdapat beberapa faktor pendorong tumbuhnya demokrasi, yaitu ada dalam faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Di antaranya yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Yang kedua, organisasi masyarakat dan partai politik mensosialisasikan demokrasi dalam masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap demokrasi. Yang ketiga, adanya pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hasil dari pelaksanaan pemilihan umum tersebut dapat ditunjukkan untuk rakyat. Yang keempat, perwakilan politik atau DPR-MPR serta tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengapresiasikan pendapat mereka. Yang kelima, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang keenam, sistem peradilan independen atau merdeka. Dan untuk faktor pendorong yang kedua, adanya landasan yuridis demokrasi di Indonesia. Yang pertama, Proklamasi 17 Agustus 1945, di mana proklamasi dianggap sebagai norma tertulis pertama setelah Indonesia merdeka, sehingga akan berdampak pada terciptanya tatanan hukum yang berlaku dan berkeadilan. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana Presiden menerbitkan dekret yang berisi pengambilan keputusan penting, di mana UUDS yang menjadi hukum dasar negara Indonesia bersifat sementara, tidak berlaku lagi, dan Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai hukum dasar Indonesia, yang di dalamnya terdapat konsep dasar demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, Supersmar 1966. Yang keempat, pembukaan UUD 1945, di mana pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat terkandung sebuah makna yang menjadi dasar pengembangan demokrasi di Indonesia. Yang kelima, pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang keenam, pasal 28 UUD 1945, dan yang ketujuh, pasal 18E UUD ayat 3. Adapun periodisasi demokrasi di Indonesia, yang pertama, demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan prinsip demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang didasarkan oleh UUD 1945 dan 1950 dinyatakan tidak cocok diterapkan di Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama tidak dapat dibina karena lemahnya benih-benih demokrasi. Sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dianggap sebagai salah satu solusi dalam kebuntuan politik dengan membentuk pemerintah yang kuat dan benar. Pada periode ini, pemerintah menganut sistem demokrasi terpimpin yang memiliki konsep di mana segala aspek kehidupan bernegara berada di dalam kendali presiden. Yang ketiga, demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Periode ini ditandai dengan bergantinya rezim pemerintah dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Konsep demokrasi terpimpin kemudian diganti oleh demokrasi Pancasila. Akan tetapi, demokrasi Pancasila yang dikalahkan oleh rezim pemerintahan pada saat itu dianggap sebagai retorika politik semata, sehingga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir yaitu periode reformasi. Salah satu tuntutan reformasi yaitu pergantian pemimpin tertinggi negara Indonesia dari tampuk kekuasaan. Demokrasi yang berkembang setelah jatuhnya rezim Orde Baru yaitu demokrasi tanpa nama, dengan perkembangan politik yang ada pada akhirnya konsep demokrasi Pancasila yang kembali disuarakan karena
rakyat menyadari bahwa prinsip demokrasi Pancasila ini apabila diimplementasikan dengan benar, maka sesuai karakter dan kepribadian bangsa Indonesia pada saat ini, walaupun demokrasi Indonesia tanpa nama, tetapi dalam pelaksanaannya sistem demokrasi yang dibangun oleh nilai-nilai Pancasila dan asas kekeluargaan serta gotong royong. Pancasila itu adalah sebuah sistem demokrasi yang didasari atas kebersamaan dalam perbedaan. Nah, demokrasi ini hanya terdapat atau hanya dianut oleh negara Indonesia saja. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila berasal dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sedangkan secara kontekstual, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuk ke dalam konsep demokrasi Pancasila. Nah, menurut Holisin pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa demokrasi muncul karena dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Kemajemukan yang mewarnai bangsa Indonesia yang pertama adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki persamaan derajat sebagai manusia yang seutuhnya dan bangsa Indonesia yang seluruhnya. Nah, oleh karena itu, konsep demokrasi Pancasila itu tidak hanya mencakup demokrasi dalam bidang politik saja, akan tetapi demokrasi dalam bidang hukum, sosial budaya, dan ekonomi. Dari persamaan ini akan memperkuat konsep demokrasi Pancasila yang melindungi hak-hak warga negara secara seimbang. Kemajemukan yang kedua adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi perlindungan harkat dan martabat. Dengan diberikannya kesamaan hak dan kewajiban secara langsung, memposisikan bahwa semua manusia memiliki kesejajaran dalam hidup. Kemajemukan yang ketiga adalah pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Nah, setiap warga negara itu bebas melakukan apapun, tetapi kebebasan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Ini adalah salah satu ciri khas demokrasi Pancasila, bahwa semua kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya tanggung jawab yang diemban. Kemudian kemajemukan yang keempat adalah mewujudkan rasa keadilan sosial. Rasa keadilan sosial ini sesuai dengan nilai Pancasila yang kelima. Setiap warga negara memiliki rasa keadilan yang harus dijunjung tinggi. Keadilan ini bukan hal yang harus diperjuangkan karena pada hakikatnya setiap warga negara harus sudah memiliki keadilan sosial. Dan pemerintahlah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi keadilan itu dari berbagai upaya diskriminasi yang mungkin diterima warga negara dalam upaya memenuhi keadilan sosial. Kemudian kemajemukan yang kelima adalah pengambilan keputusan dengan musyawarah yang sesuai dengan sila kelima dari Pancasila. Landasan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia merupakan dasar bagi upaya pengambilan keputusan dengan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan bukan hanya mengakomodasi kepentingan kaum mayoritas saja, tapi mengakomodasi pula kepentingan kaum minoritas. Kemudian kemajemukan yang keenam adalah mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan yang sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Nah, persatuan ini itu harus senantiasa dijaga dan diupayakan untuk tetap ada dalam rangka memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia, dan sikap kekeluargaan dijadikan sebagai basis untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Holisin pada tahun 2013, ia mengemukakan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila ada 11. Yang pertama religius, tidak sekuler apalagi ateis. Yang kedua memiliki toleransi. Yang ketiga adil dalam arti tidak diskriminatif atau humanistis. Yang keempat anti-imperialisme dan kolonialisme. Yang kelima memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Yang keenam memiliki solidaritas dan kesetiakawanan tinggi bagi sesama anak bangsa. Yang ketujuh menghargai pluralitas. Yang kedelapan menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Yang kesembilan menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme. Yang kesepuluh mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Yang kesebelas komitmen terhadap konstitusi. Yang ketiga, nilai-nilai demokrasi rakyat. Secara khusus, prinsip demokrasi merupakan kebalikan dari sistem otoritarianisme. Menurut Holisin, tahun 2012,
Nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya demokrasi sebagaimana yang disampaikan Holisin sebagai berikut. Yang pertama, egalitarian yang dibandingkan dengan feodal. Yang kedua, pluralisme yang dibandingkan dengan homogen. Yang ketiga, terbuka yang dibandingkan dengan tertutup. Yang keempat, dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis. Yang kelima, persuasif yang dibandingkan dengan represif. Yang keenam, distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan. Yang ketujuh, sensor kuratif yang dibandingkan dengan sensor preventif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus politik uang. Politik uang atau politik perut, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan money politik, adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan oleh simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang ataupun sembako, antara lain seperti beras, minyak, dan gula, kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Politik uang dalam prakteknya lebih menyasar ke masyarakat ekonomi rendah, karena politik uang mampu melihat langsung pada apa yang menjadi prioritas sekaligus permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin. Untuk itu, politik uang dilakukan dengan cara membagikan uang ataupun sembako. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, hal ini tidak dapat menekan laju politik uang. Di sini ada beberapa contoh kasus politik uang beserta hukum pidananya. Pada Pilkada serentak 9 Desember tahun 2020, terdapat kasus politik uang seperti berikut. Yang pertama, di Kabupaten Palalawan Riau, Provinsi Riau, pelaku divonis pidana penjara 6 bulan dengan denda sebesar 200 juta. Yang kedua, di daerah Tangerang Selatan, Banten, dihukum dengan vonis 36 bulan penjara dan denda 200 juta. Yang ketiga, Tarakan, Kalimantan Utara, pelaku divonis dengan penjara 36 bulan dan denda 200 juta. Yang keempat, ada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, divonis dengan penjara 36 bulan dan denda 200 juta. Yang kelima, ada dari Palu, Sulawesi Tengah, divonis dengan penjara 36 bulan dan denda 200 juta. Politik uang biasanya dilakukan beberapa minggu atau beberapa hari sebelum hari H pemilihan. Banyak sekali cara yang dilakukan oleh para oknum atau tim sukses untuk melancarkan politik uang ini, seperti serangan fajar, yang mana di pagi hari para pelaku politik uang ini akan menyimpan amplop berisikan uang kepada tiap-tiap rumah sasarannya. Serangan fajar ini dilakukan ketika hari H atau beberapa jam sebelum waktu pencoblosan. Adapun para pelaku membagi-bagi sembako, uang, dan zakat, tapi biasanya di dalam bingkisan amplop tersebut terdapat stiker ataupun gambar pasangan calon atau paslon, atau dengan membagikan uang oleh perangkat desa seperti RT dan RW pada malam hari sebelum hari pemilihan umum atau pencoblosan.